Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya melakukan analisis korelasi menggunakan JASP. Dan pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya mengolah data kita menggunakan analisis regresi melalui software JASP. Software yang gratis, resmi, praktis dan lengkap untuk berbagai analisis. Dan pada video kali ini kita tidak hanya belajar caranya analisis, tapi belajar menuliskan laporan analisis regresi secara tepat dan lengkap. Namun sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu, regresi linear sederhana itu kita gunakan untuk apa? Secara sederhana, analisis ini kita gunakan untuk melihat atau memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Berbeda dengan analisis korelasi. Kalau korelasi kita punya dua kelompok data, kita punya dua variabel, lalu kita ingin tahu ada tidaknya hubungan signifikan di antara dua variabel tersebut. Namun kalau regresi kita ingin memprediksi data di variabel Y itu bisa kita prediksi dengan variabel X. Caranya bagaimana? Dengan analisis regresi linear sederhana. Namun sebelum kita ingin melakukan analisis regresi, kita harus tahu terlebih dahulu asumsinya. Data kita pastikan memenuhi asumsi regresi sebelum data kita analisis menggunakan analisis ini. Yang pertama adalah kedua variabel dalam skala kontinu, sama seperti korelasi Pearson. Kemudian adanya hubungan linear antara kedua variabel, sama juga dengan korelasi Pearson kemarin. Kemudian independensi pengamatan atau independence of observation, atau kalau kita analisis nanti residunya itu tidak berkorelasi satu sama lain. Kemudian residu data kita juga harus terdistribusi normal. Lalu data kita tidak boleh ada heteroskedastisitas, alias data kita harus homoskedastisitas. Apa itu? Variance error dari data kita dari setiap prediktor itu konstan di semua nilai prediktor tersebut. Nah, heteroskedastisitas ini bisa kita cek menggunakan JASP. Begitu juga yang nomor 4 ya, normalitas residu kita cek juga menggunakan JASP. Kemudian independensi pengamatan ini kita juga nanti analisis menggunakan Durbin-Watson menggunakan JASP juga. Nah, ini contohnya. Kita gunakan contoh penelitian yang sama dengan video analisis korelasi kemarin, yaitu hubungan antara berat badan dengan panjang ekor. Ini datanya ya, ada dua variabel sama-sama menggunakan data kontinu, data rasio. Langsung saja kita praktikkan ya, sama seperti di uji korelasi kemarin ya. Kita harus menyiapkan data kita di Excel terlebih dahulu. Setelah data kita sudah siap di Excel, kemudian data kita ini harus kita save terlebih dahulu dalam bentuk comma separated value. Ya, namun seingat saya kemarin sudah kita save ya ini karena sudah kita gunakan sebagai data uji korelasi. Kita pastikan saja, kita klik file, kemudian save as, kemudian kita browse ke folder yang kita inginkan. Oke, anggap saja sih kita belum punya folder untuk regresi. New folder, misalkan ini 7 regresi. Nah kemudian kita pilih foldernya. Nah ini kita save as type-nya pastikan sudah CSV. Kalau belum silahkan dicari yang comma delimited seperti ini. Kemudian ini bisa kita ganti data regresi. Kemudian save. Setelah data kita sudah tersave dalam bentuk CSV, kita buka JASP. Kemudian di pojok kiri atas ada garis 3, kita klik. Kemudian kita pilih open, kita pilih computer, kemudian kita pilih browse. Kita cari folder regresinya. Nah ini file data regresi yang sudah dalam bentuk CSV tadi. Ya, comma separated value. Ini kita open. Nah sehingga data kita sudah muncul seperti ini. Sebelum kita melakukan analisis regresi, pastikan datanya dalam bentuk continue atau scale. Maka ini bisa kita klik. Oh ini sudah scale, bukan ordinal, bukan nominal, karena simbolnya sudah scale. Begitu juga data panjang juga sudah scale. Nah setelah sudah dipastikan skala datanya sudah tepat, maka kita lakukan analisis regresi. Caranya bagaimana? Nah di sisi kanan atas ada menu regression. Ini kita klik, kemudian kita pilih yang linear regression.
Nah, ini muncul tampilan defaultnya seperti ini, tabel-tabelnya sudah siap. Sekarang kita urusi yang sisi kiri terlebih dahulu, ya. Di sini ada dependent variable atau variabel terikat. Variabel terikat kita adalah panjang ekor. Maka ini kita klik, kemudian tanda panah ini kita klik sehingga dia masuk ke dependent variable. Kemudian di sini ada covariates, ada factors. Nah, ketika variabel bebas kita dalam bentuk scale atau continue, maka ini kita masukkan ke kolom covariat. Namun kalau bukan dalam bentuk continue, ordinal ya, kita masukkan ke faktor. Nah, berat ini, berat mencit itu kan termasuk rasio ya, data continue, maka kita masukkan ke covariat. Nah, ini hasil analisisnya sebetulnya sudah muncul. Tetapi ada beberapa analisis lain, beberapa centangan lain yang juga perlu kita centang. Kita cek terlebih dahulu di menu model. Nah, di model seperti ini tidak perlu kita ubah terlebih dahulu ya, karena kita linear sederhana. Kemudian di sini, nah, statistics ini kita klik. Kemudian di sini yang perlu kita pilih yang descriptives. Nah, ini kita centang. Confidence interval boleh dicentang, boleh tidak. Kemudian covariance metric boleh dicentang atau tidak. Nah, kemudian, nah di sini di residual statistik ini kita centang, Durbin-Watson untuk autokorelasi juga kita centang. Kemudian di method specification kita pastikan sudah menggunakan use p-value atau menggunakan nilai p. Nah, terakhir di plots. Nah, di plots ini perlu kita centang Kiki plot untuk menentukan apakah data kita terdistribusi normal atau tidak. Sehingga kita tidak menggunakan Shapiro ya, tetapi kita menggunakan grafik QQ plot, kuantil plot. Kemudian di sini ada residual versus predicted. Ini juga perlu kita centang untuk mengecek ada tidaknya heteroskedastisitas. Oke, ini sudah kita centang semua. Kita sekarang bisa hide input option. Nah, kita sekarang masuk di outputnya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu asumsi-asumsinya. Yang pertama adalah independensi observasi atau keberadaan autokorelasi atau tidak ada. Nah, ini hasilnya ya. Prinsipnya data kita bisa lolos asumsi independensi observasi ketika nilai Durbin-Watson-nya di antara 1 sampai 3. Nah, di sini 1,3. Jadinya dia di antara 1 sampai angka 3, jadinya aman begitu ya. Yang kemudian yang kita baca yang H1 ya, bukan H0 ya. Nah, lalu asumsi yang lain. Nah, asumsi yang lain di sini, nah ini ya. Kita lihat yang heteroskedastisitas dahulu. Ya, kalau titik-titik ini terdistribusi hampir merata, baik di atas garis ini maupun di bawah garis ini, maka kita katakan tidak ada heteroskedastisitas. Nah, ini kan lumayan merata ya. Sehingga bisa kita katakan data kita ini homoskedastisitas. Tidak ada heteroskedastisitas, sehingga asumsinya aman, terpenuhi juga. Kemudian normalitas, tadi saya katakan tidak menggunakan Shapiro-Wilk, tapi menggunakan QQ plot. Cara membacanya bagaimana? Kalau titik-titik yang muncul di sini mendekati dan menempel garis yang ada di sini, maka kita katakan data kita terdistribusi secara normal. Namun kalau titik-titik ini terpencar dan tidak terkonsentrasi pada garis ini, maka data kita tidak normal. Ini contoh data yang normal ya, sebagian besar ini sangat dekat dengan garis ini. Oke. Kemudian yang perlu kita cek lagi di sini, nah, standarized residualnya. Ya, ini tidak boleh melebihi angka 3. Nah, minimum maksimumnya di sini 1,7 dan 1,6. Nah, sehingga ini juga aman ya. Oke. Sehingga asumsi analisis kita sudah aman semua. Setelah kita pastikan asumsinya sudah terpenuhi semua. Oke, sedikit saya koreksi ya. Tadi saya katakan 3 ya. Yang betul itu bukan 3 ya, namun 3,29. Sehingga minimumnya tidak boleh di atas negatif 3,29, maksimumnya pun juga tidak boleh di atas 3,29. Nah, ini aman. Ya, setelah kita pastikan asumsinya semua terpenuhi, sekarang kita lihat hasil analisis regresinya.
Kita lihat ANOVA-nya terlebih dahulu. Prinsipnya ketika p-value-nya di bawah 0,05, artinya garis regresi yang kita hasilkan atau formula regresi yang kita hasilkan itu secara signifikan dapat memprediksi. Nah, di sini bisa kita lihat p-value-nya kurang dari 0,001. Sehingga dapat kita katakan model yang kita hasilkan ya, formula yang kita hasilkan dari analisis regresi ini secara signifikan dapat memprediksi. Artinya bagus hasil analisisnya ya, sesuai dengan harapan kita. Misalkan tapi nanti suatu saat p-value-nya di atas 0,05, ya sudah tidak apa-apa. Datanya jangan diotak-atik ya, kita laporkan seadanya. Oke, karena hasil ANOVA-nya mengatakan bahwasanya modelnya signifikan, maka kita bisa lanjut membaca model summary. Nah, di model summary ini ada R kuadrat. Nah, inilah nilai determinasi yang saya singgung di video korelasi kemarin. Ini effect size. Selain effect size dari Fisher, kita bisa menggunakan nilai determinasi untuk melaporkan effect size korelasi maupun regresi. Kemudian ini ada R value, nilai R, nilai korelasi. Nilainya sama seperti video kemarin karena data yang kita gunakan sama. Nah, kemudian yang kita lihat di sini adalah koefisiennya. Nah, ketika kita melakukan analisis regresi, tujuannya kan kita ingin membuat model, ya. Nah, model atau formula ya. Nah, formula itu bisa kita ambil dari tabel koefisien ini. Kita baca yang ini. Nah, sekarang bagaimana cara melaporkannya? Uji asumsinya nanti bisa di-copy satu persatu ke Word. Namun untuk video kali ini langsung kita fokus di hasil uji regresi linearnya saja. Maka ini bisa kita copy ya, kemudian kita masuk ke Word. Nah, ini hasil yang kemarin korelasi ya, saya hapus saja ya. Misalkan ini tabel pertama. Kemudian tabel yang kedua kita bisa langsung gunakan yang ini saja. Untuk tabel-tabel yang lain silakan di-copy sendiri dan silakan dibaca sendiri. Di video ini saya hanya membaca yang hasil regresi yang utama. Tabel 1, ringkasan ANOVA misalkan. Kemudian tabel 2, koefisien. Ini apa? Bisa kita bahasa Indonesia kan ya. Koefisien regresi. Nah, di sini bisa langsung kita baca. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwasanya persamaan regresi yang dihasilkan signifikan. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita sampaikan koma F, kemudian DB-nya bisa kita sampaikan 1 ya, ini ya, 1 kemudian 18. Ya, 1,18. F value-nya berapa ini? 77,036. Kemudian P value-nya kita sampaikan juga kurang dari 0,001. Kemudian selanjutnya didasarkan pada tabel 2, persamaan regresi yang dihasilkan adalah, nah ini kita tulis Y terlebih dahulu, sama dengan, nah ini negatif 3,395, negatif 3,395, kemudian plus 5,126x. Nah, seperti ini ya. Ini garis regresinya. Kemudian kita juga bisa memunculkan garis regresinya kalau kita ingin. Oke, itu ya. Kalau kemarin di uji korelasi kan ada plot itu. Plot yang kita hasilkan itu bisa kita tampilkan juga di laporan. Oke, demikian hasil analisis regresi yang bisa kita laporkan, dan demikian juga cara kita melakukan analisis dan pelaporan regresi menggunakan CESP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.